Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam beraktivitas. Karena saya sekali lagi Maskur Latif menemani Anda dengan menghadirkan serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami yaitu Sisma News. Informasi pertama akan kami hadirkan tentang kegiatan monitoring dan evaluasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jawa Timur di SD Islam Sabilah Malang. Pemirsa, dalam rangka menjaga mutu pendidikan di sekolah, maka pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi ke SD Islam Sabilah Malang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga dengan baik, terlebih di masa pembelajaran tatap muka terbatas seperti saat ini. Berikut liputannya. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan nasional, di setiap provinsi dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa program pemerintah dalam bidang pendidikan benar-benar terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Didampingi pengawas SD Gugus 1 Kota Malang, baru-baru ini petugas LPMP Jawa Timur melakukan supervisi mutu layanan pendidikan di SD Islam Sabilah Malang. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung ketercapaian indikator supervisi mutu di SD Islam Sabilah Malang sebagai dasar penentu rapor mutu sekolah. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dari LPMP Jawa Timur ini diharapkan akan menjadikan motivasi tersendiri bagi manajemen sekolah dan warga sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SD Islam Sabilah Malang. Alhamdulillah saya ditugaskan untuk memonitoring sekolah SD Sabilillah ini terkait dengan supervisi mutu pendidikan, dan alhamdulillah di sini benar-benar sudah bagus ya. Ibu sebagai pengawas sekolahnya juga udah berperan dalam memajukan SD Sabilillah ini. Saya lihat pojok literasi sudah ada di mana-mana, bahkan kayaknya nggak ada dinding yang kosong, semuanya pasti ada tulisan, karya, informasi, dan keunggulan-keunggulan sekolah SD Islam Sabilillah ini. Ini juga nggak lepas dari peran Ibu Kepala Sekolah pastinya ya. Semoga sukses terus untuk mencetak generasi yang hebat, yang handal di masa depan. Sekolah Islam Sabilillah Malang lahir karena tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan hadirnya lembaga pendidikan yang kredibel. Prestasi yang sudah dicapai Sekolah Islam Sabilillah Malang mulai dari level lokal sampai dengan regional bahkan internasional sudah direngkuhnya. Yang SMA sudah cukup banyak yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang kredibel baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Untuk itu kehadiran Sekolah Islam Sabilillah Malang betul-betul merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Puncak peringatan Festival Bulan Bahasa atau Falansa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 di SMA Islam Sardah Malang Boarding School dimeriahkan dengan pengumuman hasil-hasil lomba sekaligus penyerahan hadiah bagi para pemenangnya. Selain itu, juga diadakan webinar Semesta Sastra guna membangkitkan semangat para pemuda dan pelajar dalam dunia literasi yang salah satunya dengan cara mendalami dunia kesusastraan Indonesia. Berikut liputannya. Bulan Bahasa merupakan sebuah peringatan yang diadakan satu kali dalam setahun. Peringatan ini sebenarnya berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 silam. Hal ini sesuai dengan isi Sumpah Pemuda, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Belajar via daring tidak membatasi kreativitas untuk terus berkarya dan bersua meskipun via virtual. Bulan Bahasa hendaknya menjadi semangat baru bagi para pemuda untuk bangkit menghadapi era new normal sedemikian rupa. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi, tahun ini pun SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School selalu merayakannya dengan berbagai kegiatan yang sangat menginspirasi. Dan puncak peringatan tersebut dimeriahkan dengan pengumuman hasil berbagai lomba dan ditutup dengan webinar Semesta Sastra yang menghadirkan tokoh sastra nasional yaitu Ahmad Fuadi, seorang novelis mega bestseller Negeri Lima Menara. Di hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sedang berlangsung di dua tempat, yakni Aula lantai 3 TU SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School dan juga di Aula lantai 3 Ruang Musik Gedung Putra SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, puncak Festival Bahasa dan Sumpah Pemuda, yakni Festival Falansa Semais 2021. Yang paling mengesankan di agenda hari ini adalah datangnya pemateri dalam acara webinar Semesta Sastra, yakni bersama Bapak Ahmad Fuadi selaku novelis mega bestseller novel Lima Menara. Sangat terlihat sekali antusias dari Ananda, beberapa mengajukan pertanyaan dan menyimak dengan baik sesi materi yang dipaparkan beliau, karena materi yang disajikan juga relate sekali dengan apa yang sedang mereka alami sekarang di kehidupan mereka, yakni sebagai anak pondok. Karena kebetulan berangkat dari novel Negeri Lima Menara karya bestseller beliau juga berangkat dari pengalaman pribadinya yang kemudian ada unsur fiksinya juga pastinya di novel itu. Kami selaku pembina dan juga sekaligus panitia Falansa Semais 2021 sangat berharap semoga ini tidak sekadar materi yang akan selesai setelah mereka nantinya keluar dari ruangan ini. Harapannya mereka semakin termotivasi dan semangat untuk nyantri, menggali ilmu agama dan juga akademisi di sekolah tercinta yakni Semais Boarding School, dan harapannya kelak mereka bisa menjadi pemuda literat kebanggaan negeri Indonesia ini. Memupuk tali silaturahmi antar pelajar nasional untuk lebih bersatu dalam membangkitkan semangat pemuda generasi emas dalam puncak acara Semesta Sastra Semais Super bertema Pemuda Literat Kebanggaan Negeri.
saya Vivi Widayanti. Saya orang tua dari Ananda Azria Rafa Alarik. Kenapa saya memilih SMP Islam Sabilillah untuk Ananda saya? Salah satunya adalah pendidikan karakter yang diterapkan dalam SMP Islam Sabilillah Malang. Di SMP Islam Sabilillah ini kami mengenal 8 pendidikan karakter. Hal-hal seperti itu yang akan membentuk karakter Ananda kami menjadi karakter yang bisa diterima dengan baik dalam masyarakat kelak. Itulah alasan kami memilih SMP Islam Sabilillah Malang sebagai tempat Ananda menimba ilmunya. Karena ilmu didampingi dengan akhlak, insya Allah menjadikan keberkahan ilmunya yang akan dipakai sepanjang hidupnya. SMP IS, yes, I can. Sabilillah, we love. Pergerakan pendidikan dunia saat ini tidak hanya meliputi invasi perangkat teknologi ke dalam dunia kelas, namun keterampilan-keterampilan baru seperti literasi dan numerasi juga turut memiliki andil dalam perubahan pendidikan di abad 21 ini. Dalam rangka menguatkan kemampuan literasi dan numerasi di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang, diadakan pembinaan khusus guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana tuntutan pendidikan global abad 21. Kemampuan literasi dan numerasi adalah salah satu dari 16 kemampuan wajib yang harus dimiliki siswa masa kini. Kemampuan literasi dasar ini pun dipecah ke dalam 6 komponen turunan, yaitu literasi baca tulis, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang, terutama dalam bidang literasi dan numerasi ini, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang mengadakan pembinaan dan penguatan akan kemampuan tersebut bagi tenaga pendidik mulai dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kesuksesan dalam menguatkan kompetensi literasi dan numerasi dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran reguler dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Profesor Dr. Haji Abdurrahman Asyari MPDMA, Asisten Direktur 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang menyampaikan bahwa kunci sukses dalam membina siswa menguasai literasi dan numerasi terletak pada kemampuan guru dalam menanya. Setelah mengikuti kegiatan literasi numerasi bersama Prof. Asyari kemarin, untuk pembelajaran saya ke depan, saya akan menerapkan literasi numerasi yang lebih banyak, khususnya karena saya guru matematika di SMA, dan kemampuan untuk literasi dan numerasi di SMA ini sangat dibutuhkan. Begitu juga kegiatan literasi numerasi ternyata tidak hanya di matematika saja, tetapi untuk di mata pelajaran yang lain sangat bermanfaat untuk Ananda, utamanya ketika Ananda nanti sudah memasuki ke universitas. Kemarin Prof. Asyari juga menjelaskan bagaimana penerapannya kegiatan literasi numerasi ini di pembelajaran matematika. Nah, dari situ saya mendapatkan pandangan bahwa di pelajaran matematika ternyata nggak hanya numerasi saja yang bisa dikembangkan, tetapi justru literasinya banyak juga gitu, banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan literasi yang ada di matematika. Jadi literasi tidak hanya tentang bahasa, tidak hanya tentang pembelajaran yang banyak teorinya, tetapi juga bisa diterapkan di pembelajaran matematika. Melalui pembinaan literasi dan numerasi ini diharapkan tenaga pendidik di Sekolah Islam Sabilillah Malang memiliki kemampuan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan mampu menganalisis berbagai informasi, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam membimbing siswa di kelas dalam proses pembelajaran.
Nama saya Novan Panamudia selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya merupakan alumni angkatan 2015 SMP Islam Sabillah Malang. Semasa belajar di SMPS, saya pernah menjabat menjadi ketua OSIS. Pengalaman tersebut memberikan banyak sekali manfaat leadership bagi saya, terutama belajar untuk menyampaikan pendapat di depan umum, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan juga menjaga amanah yang diberikan oleh para guru. Tidak lupa, pengalaman belajar yang menyenangkan juga guru-guru yang berdedikasi penuh selama pembelajaran, membuat lingkungan belajar di SMPS menjadi sangat kondusif. Terima kasih SMPS atas pengalaman belajar yang tak terlupakan. SMPS, yes I can. Sabilillah, we love. Sementara itu, pemirsa, sinerginitas antara lembaga sekolah dan orang tua siswa di SMP Islam Sabillah Malang selalu terjaga dengan baik oleh manajemen sekolah. Menjelang hari ulang tahun SMP Islam Sabillah Malang yang ke-19 nanti, yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022, Majelis Orang Tua Siswa sudah mengadakan koordinasi dalam rangka merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Majelis Orang Tua Siswa atau MOS SMP Islam Sabillah Malang baru-baru ini mengadakan koordinasi terbatas dalam rangka merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun SMP Islam Sabillah Malang yang ke-18 nanti. Kegiatan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom ini diikuti oleh pengurus inti dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Setelah melakukan koordinasi tahap pertama ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan koordinasi lanjutan yang sudah mengarah pada teknis pelaksanaan kegiatan. Harapannya dalam kegiatan mensyukuri hari ulang tahun ini, adanya keterlibatan yang lebih dominan oleh siswa. Mengingat pada masa pandemi ini, siswa kurang banyak melakukan aktivitas non-akademik. Dengan demikian, kegiatan ini nantinya akan semakin bermakna bagi siswa. Kami melaksanakan agenda pertemuan MOS, pengurus MOS, Majelis Orang Tua Siswa SMP Sabillah Malang, berkaitan dengan beberapa agenda yang akan kami lakukan melalui Zoom dalam rangka untuk membicarakan persiapan HUT SMP Islam Sabillah di bulan Februari. Ada beberapa hal yang sudah kami sepakati. Yang pertama, dalam acara HUT nanti kami ada acara inti selain gebiar pentas seni seperti itu yang akan digawangi oleh sekolah, juga ada acara parenting yang insya Allah dihadiri oleh Ibu Aisyah Dahlan, walaupun melalui Zoom karena kondisi masih seperti ini, pada tanggal 5 Februari. Insya Allah jadwalnya dengan beliau sudah kami fikirkan. Kemudian juga ada acara baksos, dalam bentuk apa masih kami godok kembali. Nantinya mungkin kami juga bersinergi dengan sekolah, melibatkan anak-anak secara lebih intens. Kemudian ada acara lomba-lomba, salah satunya mungkin membuat vlog keluarga, jadi family blogger seperti itu. Tentang apa temanya nanti belum kami tentukan. Intinya ada keterlibatan orang tua, kemudian Ananda dalam rangka HUT SMP Islam Sabillah Malang. Semoga acara ini nantinya berjalan dengan lancar, meriah, menjadi kenangan yang sangat indah buat semua pihak, anak-anak, guru, lingkungan sekolah, dan kami orang tua. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari sejenak kita mengulik tentang pembelajaran dan pembiasaan membaca Al-Quran di Sekolah Islam Sabillah Malang melalui segmen Musyafahah SBK berikut ini. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam season SPQ Musyafahah. Kesempatan kali ini kami akan sharing terkait dengan pembelajaran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, khusus untuk pembelajaran Al-Quran, di mana minggu kemarin kami sudah sharing terkait dengan program pembelajaran Al-Quran yang tergradasi, mulai dari pembelajaran yang kita laksanakan di TK Islam Sabilillah Malang, SD Islam Sabilillah Malang, SMP Islam Sabilillah Malang, sampai pada SMA Islam Sabilillah Malang. Dalam kesempatan ini akan kami lanjutkan metodologi pembelajaran Al-Quran Sabilillah bil Qalam di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam keadaan sihat wal afiyah dan bisa melaksanakan tugas-tugas keseharian, melaksanakan dan berhikmah untuk menjaga Al-Quran melalui Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, season kali ini kami akan sharing terkait dengan metodologi. Di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, kita sudah mafhum bahwa pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dengan menggunakan metode SPQ Sabilillah bil Qalam, di mana pembelajaran Al-Quran ini kita bersanad sambung dengan Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran, yaitu Bapak Kiai Haji Wasori Alwi. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang kita mengenal ada namanya sintak talimu, yaitu talqin, ittiba, murajaah, dan urdoh. Itu adalah metodologi, strategi cara yang kita lakukan dilaksanakan di pembelajaran Al-Quran Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Talqin, di mana Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran harus mentalkin apa yang sudah dipelajari, materi dengan baru harus dilakukan dengan urutan talqin. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Guru melafalkan, siswa mendengarkan apa yang dibacakan oleh guru. Tahapan yang kedua yaitu ittiba. Guru membacakan, siswa menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siswa menirukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah guru membacakan, siswa menirukan. Itu adalah tahapan yang kedua, ittiba. Pemirsa, siswa TV yang dirahmati oleh Allah, urutan yang ketiga yaitu murojaah. Guru, siswa membaca bersama-sama materi yang sedang dipelajari, membaca ayat yang sedang dipelajari yang sudah melalui proses talqin, kemudian ittiba. Pada tahapan yang keempat, siswa melakukan urudh atau evaluasi. Dalam hal ini siswa membaca secara bergantian, akan tetapi bagi guru akan konsentrasi melihat kemampuan masing-masing siswa di dalam mempraktikkan bacaan Al-Quran yang sudah ditalkin oleh Bapak Ibu guru. Dalam kesempatan ini pula, pada metode pembelajaran Al-Quran Sabilillah bil Qalam di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini, guru fokus pada siswa-siswi pada satu rombongan belajar tertitik pada kemampuan Ananda yang dirasa masih kurang. Itu sekelumit yang bisa disampaikan terkait dengan pembelajaran Sabilillah bil Qalam yang menjadi thoriqoh, yaitu jalan, satu metode yang ditempuh di dalam pembelajaran Al-Quran di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada season kali ini terkait dengan metodologi pembelajaran Sabilillah bil Qalam di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tak lupa kami selalu mengingatkan, mari kita tetap jaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siswa